main ke sawah lagi kita guys. Oke, kita lihat keseruannya di sawah. Bab 691. Eksistensi yang tak terkalahkan, menunda. Harus dikatakan bahwa Yuanshi benar-benar bingung saat ini. Dia tidak menyangka pedang Ye Guan akan tertunda. Apalagi dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Keterampilan pedang macam apa ini? Selagi dia berpikir, cahaya pedang telah mencapai dirinya. Yuanshi meraung, dan cahaya ilahi yang menakutkan keluar dari tubuhnya, dan cahaya ilahi ini langsung menyelimuti dirinya. Pertahanan, menghadapi keterampilan pedang misterius Ye Guan, dia tidak berani tegar dan memilih untuk bertahan. Ledakan, saat pedang itu menyerang, cahaya ilahi di tubuh Yuan bergetar hebat, dan langsung terhempas, sama seperti sebelumnya. Begitu dia mundur, pedang lain datang untuk membunuhnya. Pedang satu demi satu, jangan beri Yuanshi kesempatan untuk bernapas sama sekali. Bang-bang, di lapangan, Yuanshi mundur dengan keras, dan lampu pelindung di tubuhnya perlahan meredup. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang. Kali ini, dia tidak memilih untuk menggunakan skill pedang misterius, tetapi langsung menggunakan ruang dan waktu. Namun pedang itu tetap ada, karena yang dia gunakan sebelumnya hanya tertunda sampai nanti. Masa depan bertemu dengan masa kini, inilah yang baru saja dia pikirkan. Saat Ye Guan tiba-tiba muncul di depan Yuanshi, ekspresi Yuanshi tiba-tiba berubah drastis. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan meninju dengan pukulan emas besar. Ledakan, Yuanshi dan Ye Guan mundur dengan keras di saat yang bersamaan. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba muncul di sebelah kanan Yuan. Namun cahaya pedang ini tidak menimbulkan ancaman apapun baginya karena jaraknya jauh darinya. Melihat pemandangan ini, Yuanshi menyipitkan matanya. Pada saat ini, dia memahami rutinitas Ye Guan. Keterampilan pedang Ye Guan sepenuhnya bergantung pada prediksi. Alasan kenapa aku ditekan olehnya sebelumnya adalah karena gaya permainannya telah diprediksi olehnya. Setelah membaca ini, kepercayaan diri Yuanshi tiba-tiba meningkat. Ilmu pedang Ye Guan memang sangat kuat, dan mengandung kekuatan ruang dan waktu yang menakutkan. Namun selama dia tidak menghadapinya secara langsung, maka ilmu pedang ini tidak akan menimbulkan ancaman apapun baginya. Setelah berhenti, Ye Guan perlahan menutup matanya. Yuanshi mencibir dan menatap Ye Guan. Aku sudah tahu gaya bertarungmu. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya. Dengan pemikiran di benaknya, ribuan niat pedang tiba-tiba muncul dari segala arah. Tetapi dalam sekejap, ribuan niat pedang ini langsung menghilang. Yuanshi mengerutkan kening, diam-diam waspada di dalam hatinya. Ye Guan menatap Yuanshi dan tidak berkata apa-apa. Mata Yuan tiba-tiba menyusut, karena ribuan cahaya pedang muncul di sekelilingnya. Astaga, ekspresi Yuan berubah drastis. Ye Guan tidak akan bermain-main dengan prediksi kali ini. Mainkan saja pertarungan kelompok, serangan hamparan. Sebaliknya, baginya sangat sederhana, karena niat pedang dan kekuatan ruang dan waktu tidak ada habisnya. Meski konsumsinya agak besar, namun ia memiliki banyak urat leluhur di tubuhnya, sehingga konsumsinya tidak berarti apa-apa baginya. Ribuan cahaya pedang yang tiba-tiba membuat De Yuanshi tertegun. Dia dengan cepat membuat tipuan dengan kedua tangannya. Cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Kedua kekuatan itu mengamuk dengan gila-gilaan. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tertawa, cahaya pedang yang menakutkan melintasi lapangan dan langsung memasuki area tersebut. Ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema dari langit dan bumi. Segera setelah itu,
Gelombang kejut energi yang mengerikan terus menyebar ke sekeliling, dan seluruh dunia berada dalam kekacauan. Perang hebat. Pada saat ini, Ye Guan mulai bertarung sengit dengan klan Yuan. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan orang kuat dengan tingkat ketuhanan 70%, dan itu tanpa mengaktifkan kekuatan darah dan membantu Ao Qian. Andalkan saja skill pedang misterius itu, saat ini, Yuan Shi telah sepenuhnya ditekan oleh Ye Guan, karena dia benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi skill pedang misterius Ye Guan. Pada awalnya, dia berpikir untuk melakukan yang sebaliknya, yaitu melawan prasangka, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Guan tidak terlibat dalam serangan penutup. Ini langsung mengejutkannya. Ye Guan menjadi semakin bersemangat saat dia bertarung. Harus dikatakan bahwa dia terus mengasah keterampilan pedangnya. Dia telah melatih keterampilan pedangnya dengan sangat terampil di menara kecil sebelumnya. Tetapi dia telah mengabaikan satu hal, yaitu pertarungan sebenarnya. Latihan harian dan pertarungan sebenarnya sangatlah berbeda. Pada saat ini, dia terus mengasah keterampilan pedangnya. Dia mempelajari gaya bertarung klan Yuan dan aturan penundaan keterampilan pedangnya sendiri. Harus dikatakan bahwa gaya bertarung ini menghabiskan banyak otak, tetapi sangat menyenangkan baginya. Daripada memaksa vs Todoroki, di suatu tempat dalam kegelapan, mereka berdua sedang menyaksikan pemandangan di depan mereka. Nyonya Chu lah yang datang dari istana Chu, dan di sampingnya masih ada pemuda berjubah putih. Sebenarnya mereka sudah sampai, namun mereka tidak memilih untuk mengambil tindakan secara langsung, melainkan bersembunyi di kegelapan dan mengawasi. Nyonya Chu menatap Ye Guan dari kejauhan. Seberapa besar peluangmu menang melawan orang ini? Pria berjubah putih itu terdiam beberapa saat lalu berkata, tidak ada peluang untuk menang. Tidak ada peluang untuk menang. Nyonya Chu mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat pria berjubah putih. Pria berjubah putih berkata dengan sungguh-sungguh, Ibu mertua, keterampilan pedang pria ini sungguh aneh. Saya telah mengamatinya dengan cermat. Namun, meski begitu, aku masih belum bisa merasakannya. Adapun waktu dan lintasan kemunculannya. Saat dia mengatakan ini, pandangan kompleks muncul di matanya, itu menakutkan. Sangat menakutkan. Nyonya Chu menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan di kejauhan, dan berkata dengan tenang, keterampilan pedangnya memang menarik, tetapi klan Yuan masih terlalu lemah. 70% dari tingkat keilahian ini bahkan tidak terlihat di negara kita. Istana Chu saat itu bahkan tidak sebaik 50% keilahian, itu terlalu encer. Pemuda berjubah putih itu mengangguk sedikit tapi tidak berkata apa-apa. Nyonya Chu memandang Ye Guan. Orang ini memang monster. Pada waktunya, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan menjadi dewa kedua. Pemuda berjubah putih tiba-tiba menjadi penasaran. Ibu mertua, level berapa dewa ini di istana Chu kita dan tanah leluhur ketika dia berada di puncaknya? Setelah Nyonya Chu terdiam beberapa saat, dia berkata, keberadaan yang tak terkalahkan. Anak laki-laki berjubah putih itu tampak serius, eksistensi yang tak terkalahkan. Nyonya Chu mengangguk, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Kalau tidak, apakah menurutmu dia bisa bergabung dengan orang suci dari tanah roh kuno? Kamu tahu, orang-orang di tempat itu sangat sombong, terlepas dari keluarga Shen, keluarga Zen, dan tanah air kuno. Mereka adalah keluarga yang sangat kuat, tetapi di mata mereka, mereka semua adalah badut, dan ketika dewa ini pertama kali pergi ke tanah leluhur, dia sangat tidak populer. Anak laki-laki berjubah putih itu sedikit penasaran, apa yang terjadi selanjutnya. Nyonya Chu mencibir. Kemudian, semua generasi muda di tanah leluhur dibunuh, dan tidak ada yang menjadi lawan mereka.
Anak laki-laki berjubah putih itu terdiam. Nyonya Chu berkata dengan lembut. Saat itu, istana Chu kami sama bangganya dengan mereka. Sombong dan tidak menganggap serius orang luar. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah suatu kekuatan mencapai tingkat tertentu, itu pasti akan berkembang, dan ekspansi akan menghancurkannya. Pemuda berjubah putih itu mengangguk, lalu berkata, mengapa Senyi ini ingin dikalahkan? Nyonya Chu mencibir, kata Cinta, anak laki-laki berjubah putih itu sedikit bingung. Nyonya Chu perlahan menutup matanya. Sayang sekali cintanya diberikan kepada wanita yang memilih jalan raya. Di depan jalan raya, apa arti cinta antara pria dan wanita? Anak laki-laki berjubah putih itu terdiam. Sungguh, pria kuat sejati jarang peduli dengan perasaan. Tahukah Anda, wanita seperti apa yang tidak bisa didapatkan dari keluarga dan kekuasaan seperti mereka? Ketika Anda mendapatkan lebih banyak, Anda akan merasa bahwa wanita memang seperti itu. Mereka semua memiliki harga, dan perasaan serta segala sesuatunya konyol. Tentu saja ada pengecualian, seperti Senyi, tetapi jarang terjadi. Inilah sebabnya Nyonya Chu mencibir, karena menurutnya memperjuangkan seorang wanita adalah perilaku yang sangat bodoh. Padahal dia juga seorang wanita. Raih jalan tertinggi. Hanya dengan cara inilah jalan itu bisa abadi. Namun di jalan ini, semuanya sia-sia. Tidak mungkin, jika Anda sudah mengalaminya cukup lama, Anda bisa meremehkan semuanya. Pemuda berjubah putih menggelengkan kepalanya sedikit. Saya tidak dalam posisi untuk menilai karakter seperti itu. Nyonya Chu melirik pemuda berjubah putih di sampingnya, dan sedikit kelegaan muncul di matanya. Yang paling dia takuti adalah pemuda di depannya itu sombong dan sombong. Anda harus tahu bahwa pada masa puncak istana Chu, para murid dalam klan lebih sombong dari yang lain. Sebaliknya, tanah Xianling pada periode itu benar-benar berbeda dari Raja Selatan Xianling. Sangat rendah hati. Sangat sabar. Keterampilannya lebih rendah daripada keterampilan orang lain. Memikirkan hal ini, Nyonya Chu hanya bisa menghela nafas. Mantan kepala istana-istana Chu benar-benar dihancurkan oleh pihak lain dalam hal IQ. Pada saat ini, anak laki-laki berjubah putih tiba-tiba berkata, itu akan berakhir. Nyonya Chu menarik kembali pikirannya dan melihat ke kejauhan. Keluarga Yuan terus mundur, dengan bekas pedang di sekujur tubuh mereka. Sama sekali tidak ada kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, Ye Guan semakin kuat saat dia bertarung, dan penggunaan keterampilan pedang misteriusnya menjadi semakin misterius, dan keluarga Yuan tidak dapat lagi mendukungnya. Anak laki-laki berjubah putih tiba-tiba berkata, Ibu mertua, apakah kita ingin mengambil tindakan? Nyonya Chu menggelengkan kepalanya, tidak. Anak laki-laki berjubah putih itu bingung, kenapa? Nyonya Chu menatap Ye Guan. Pemuda ini tidak sederhana. Pasti ada bos super di belakangnya, dan dia mungkin 90% dewa. Pemuda berjubah putih berkata, bagaimana kamu bisa melihatnya? Nyonya Chu menatap Ye Guan. Keterampilan pedangnya mengandung kekuatan ruang dan waktu yang sangat misterius. Saya belum pernah melihat kekuatan ruang dan waktu seperti ini. Suaranya sedikit serius. Tahukah Anda, apa yang tidak dia lihat saat berada di istana Chu? Namun, dia belum pernah melihat kekuatan khusus ruang dan waktu ini. Tidak hanya itu, kekuatan misterius ruang dan waktu ini memberinya sedikit bahaya. Anda tahu, dia adalah 80% cermin keilahian, dan tingkat keilahiannya yang 80% jelas tidak sebanding dengan Zentian dan Senki. 80% keilahian Senki dan Zentian belum mengalami temper ilahi. Mereka terlalu encer dan tidak ada cara untuk membandingkannya.
Pemuda berjubah putih menoleh dan menatap Ye Guan di kejauhan, lalu berkata, apakah ada kekuatan yang lebih kuat dari negeri roh kuno dan istana Cuku? Setelah Nyonya Chu terdiam beberapa saat, dia berkata, kita harus memperlakukannya seolah-olah hal itu tidak mungkin. Hanya dengan cara ini kita dapat tetap waspada setiap saat. Bab 692. Saya ingin menelepon seseorang. Nyonya Chu secara alami waspada. Anda harus tahu bahwa kemunculan Shen Yi secara langsung mengejutkan tanah leluhur dan istana Chu. Karena mereka tidak menyangka sosok menakutkan seperti itu bisa muncul di luar. Dan ada Tuhan yang esa yang pertama, siapa yang bisa menjamin tidak akan ada Tuhan yang esa yang kedua? Meski kemungkinannya sangat kecil, tidak ada yang berani memastikannya. Pada saat ini, bakat dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Guan sangat tidak normal. Pemuda ini sepertinya memiliki pendukung yang kuat. Bang, pada saat ini, saat sepotong cahaya pedang meletus, klan Yuan langsung terlempar. Tapi kali ini, selama proses terbang, tubuhnya meledak inci demi inci. Dan ketika dia berhenti, sebuah pedang-pedang niat menusuk alisnya tanpa peringatan apapun. Mata Yuanshi melebar. Wajahnya penuh rasa tidak percaya, dan dia hendak mengatakan sesuatu. Tapi pedang di antara alisnya sedikit bergetar, dan kemudian langsung memusnahkannya. Ye Guan tidak ingin berbicara omong kosong dengan pihak lain. Seringkali kecelakaan terjadi karena omong kosong. Saat ini, lebih baik membunuh dulu. Dan saat Ye Guan membunuh keluarga Yuan, wajah orang-orang kuil yang kuat yang mengikutinya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Yuan dipenggal? Bagaimana ini mungkin? Tahukah Anda, klan Yuan ini berada pada level ketuhanan 70%, dan Ye Guan tidak berada pada level kaisar berbakat. Bagaimana dia bisa kalah? Ye Guan mengabaikan tatapan kaget semua orang dan perlahan menutup matanya setelah pertarungan tadi. Dia merasa sangat nyaman saat ini. Karena dia menjadi semakin terampil dalam menggunakan skill pedang misterius itu. Keterampilan berpedang sangat perlu diasah dalam pertarungan sebenarnya. Ye Guan tiba-tiba membuka matanya perlahan. Dia melihat orang-orang kuat dari kuil di kejauhan. Karena banyaknya orang, ketika dia menekan klan Yuan, orang-orang kuat dari klan kota juga diperkosa oleh keluarga Shen dan kuil. Mereka yang menindasnya, dan pada saat ini, ketika mereka melihat Yuan dipenggal, orang-orang kuat di kuil tiba-tiba ingin mundur. Karena sebelum datang ke sini, mereka ditipu oleh keluarga Yuan. Mereka bilang mereka hanya pergi ke teater dan memanfaatkannya. Dalam kegelapan, ketika Nyonya Chu melihat Ye Guan memenggal kepala klan Yuan, ekspresinya sangat serius, monster. Meskipun klan Yuan memiliki banyak kelembapan, ia masih merupakan 70% sifat ketuhanan alam Shinto. Dan Ye Guan hanyalah seorang kaisar, agak keterlaluan untuk menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Di sisi lain, ada sekelompok orang yang menyaksikan pemandangan di depan mereka, yaitu Raja Qi Utara di gurun kuno, dan di sampingnya ada Beifeng. Raja Qi Utara terlihat sangat murung saat ini, dan dia tidak menyangka Ye Guan mampu membunuh klan Yuan. Di sampingnya, Beifeng memasang ekspresi serius. Dia tidak menyangka kekuatan Ye Guan akan meningkat begitu cepat. Sejujurnya, dia sekarang merasa tidak bijaksana untuk terus mengincar Ye Guan seperti ini. Orang ini sangat jahat, orang-orang di baliknya pasti sangat luar biasa. Setelah membaca ini, Beifeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat ke arah Raja Qi Utara di sampingnya. Raja Qi Utara berkata dengan sungguh-sungguh, orang ini harus mati. Beifeng sedikit terkejut, lalu berkata, kenapa? Raja Qi Utara menatap Ye Guan dari kejauhan, itu terlalu jahat. Jika dibiarkan tumbuh,
itu akan menjadi ancaman bagi hutan belantara kuno kita. Bei Feng ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apa maksudmu, Tuan Yaoi?" Raja Qi Utara tidak berekspresi. Tuan Yaoi bermaksud duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Tetapi jika perlu, Anda dapat membunuh orang ini secara pribadi. Bei Feng terdiam. Dia menoleh untuk melihat Ye Guan di kejauhan. Saat ini, dia hanya berharap tebakannya salah dan orang-orang di belakang Ye Guan tidak sekuat itu. Gurun kuno mungkin dalam bahaya. Pada saat ini, 3 pria kuat misterius tiba-tiba muncul di belakang Raja Qi Utara. 3 jenderal ilahi lainnya, 1 Raja Iblis dan 3 jenderal dewa. Ini adalah barisan tempur teratas di pihak Raja Qi Utara. Raja Qi Utara berkata, "Tunggu pesanan saya." Dia siap mengambil tindakan. Tapi tidak sekarang, dia harus membiarkan keluarga Shen mengkonsumsinya untuk sementara waktu. Di kejauhan, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Pria ini adalah Shen Wu dari keluarga Shen. Shen Wu menatap Ye Guan dengan tatapan serius di matanya. Tangan Ye Guan. Kandungan air Yuanxi ini terlalu banyak. Shen Wu menatap Ye Guan. "Datang dan biarkan aku melihat betapa jahatnya kamu." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengambil 1 langkah ke depan. Dengan langkah ini, sebuah patung sepanjang 1000 kaki muncul di belakangnya. Dia adalah seorang pembunuh begitu dia mengambil tindakan. Menghadapi Ye Guan di depannya, dia tentu saja tidak berani menunjukkan kecerobohan atau penghinaan. Ye Guan melihat patung virtual di belakang Shen Wu. Patung virtual itu memiliki aura yang kuat dan merupakan patung terkuat yang pernah dilihatnya. Meskipun Shen Wu dan klan Yuan keduanya 70% dewa, jelas bahwa kekuatan Shen Wu ini jauh lebih besar daripada klan Yuan. Tapi Ye Guan bahkan lebih bersemangat. Dia merasa pertarungan barusan agak membosankan sampai akhir. Karena klan Yuan menjadi semakin penakut dan kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Mata Ye Guan perlahan tertutup. Dalam sekejap, niat pedang tak terkalahkan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, dan kemudian menghilang menjadi seberkas cahaya pedang. Melihat pemandangan ini, tatapan ganas muncul di mata Shen Wu. Dia mengambil langkah ke depan, dan patung virtual di belakangnya tiba-tiba membungkuk dan meninju Ye Guan. Ledakan, dengan pukulan ini, seluruh ruang dan waktu langsung mendidih. Kekuatan yang menakutkan menghantam Ye Guan seperti air pasang. Pada saat ini, pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba datang untuk membunuh patung itu. Keduanya memilih untuk tegar. Ledakan. Saat ledakan yang memekakkan telinga bergema, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meletus di depan mereka berdua. Ye Guan langsung terlempar ribuan kaki jauhnya oleh kekuatan yang menakutkan ini. Dan Shen Wu juga terus mundur dengan keras. Dan pada saat yang sama, saat itu, patung di belakangnya juga menjadi sedikit tidak nyata. Setelah Shen Wu berhenti, dia mendongak lagi dan menatap Ye Guan di kejauhan. Tatapan ganas muncul di matanya. Dia menunjuk ke alisnya. Di dalam. Ledakan, dalam sekejap, patung itu meledak dengan aura yang lebih kuat. Kemudian, patung itu tiba-tiba meraung dan meninju Ye Guan. Dengan pukulan ini, seluruh dunia segera mulai menghilang. Orang-orang kuat di sekitarnya didorong mundur satu demi satu dan menjauh dari medan perang. Melihat pukulan yang menakutkan ini, Ye Guan tidak berani mengekspos dirinya dengan cara apapun kali ini. Dia langsung mengaktifkan 2 kekuatan garis keturunan di tubuhnya. Saat 2 kekuatan garis keturunan itu muncul, aura Ye Guan juga melonjak dengan gila-gilaan. Melihat kekuatan garis keturunan Ye Guan, mata Nyonya Chu tiba-tiba menyipit dalam kegelapan. 2 jenis kekuatan garis keturunan. Pemuda berjubah putih bertanya,
Apakah ibu mertua pernah melihat kekuatan garis keturunan seperti ini? Nyonya Chu menggelengkan kepalanya. Saya telah melihat banyak garis keturunan khusus, dan garis keturunan keluarga Chu saya juga sangat istimewa. Tapi, saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan dari kejauhan. Mereka tidak sekuat pemuda di depanku. Setelah mengatakan itu, kilatan keterkejutan muncul di matanya, karena kekuatan darah Ye Guan jauh melebihi ekspektasinya. Memiliki kekuatan garis keturunan yang menakutkan berarti nenek moyang pihak lain harus memiliki orang-orang yang mampu. Siapa dia? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Nenek Chu mengerutkan kening dalam-dalam. Terlebih lagi, orang ini memiliki kekuatan 2 garis keturunan, yang sungguh keterlaluan. Di kejauhan, setelah Ye Guan mengaktifkan kekuatan 2 garis keturunan, dia bergegas maju dan menebas dengan pedang. Ruang dan waktu, pedang dengan seluruh kekuatanmu. Menghadapi senjata ilahi yang menakutkan ini, dia tidak berani gegabah, jadi dia mencoba yang terbaik saat ini. Ledakan, saat pedang itu dihantam, cahaya pedang meledak seketika, menenggelamkan seluruh bidang bintang. Di lautan pedang itu, tak satu pun dari ribuan pedang yang benar-benar muncul di depan patung Shen Wu. Melihat pemandangan ini, mata Shen Wu tiba-tiba menyusut. Ledakan, dalam sekejap, patung itu hancur, dan gelombang kejut akibat kehancurannya menyebar hingga jutaan kaki dalam sekejap. Shen Wu mundur dengan keras, dan ketika dia berhenti, tubuhnya hancur, hanya menyisakan jiwanya. Dan pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba muncul di hadapannya. Mata Shen Wu tiba-tiba menyusut, dan wajahnya menjadi pucat. Tetapi pada saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba muncul di hadapannya, dan kemudian pedang itu langsung diblokir. Ledakan, di depan Shen Wu, ruang dan waktu tiba-tiba hancur, dan seorang lelaki tua perlahan keluar. Melihat lelaki tua ini, Ye Guan mengerutkan kening. Pada saat ini, di benak Ye Guan tiba-tiba terdengar suara yang menenangkan langit. Teman kecilku, harap berhati-hati. Orang ini adalah Shen Yu, kepala keluarga Shen sebelumnya. Dia meninggal ketika dia melakukan perjalanan melintasi waktu. Aku tidak menyangka dia masih hidup. Kamu harus hati-hati. Orang ini sudah 80% dewa saat itu. 80% ilahi, kamu memandang Shen Yu di depannya dan mengerutkan kening dalam-dalam, karena dia tidak bisa merasakan nafas orang lain. Sangat kuat, ini jauh dari sebanding dengan penampilan Qi Cheng Shen. Shen Yu menatap Ye Guan dengan ringan, lalu berbalik untuk melihat Shen Wu di sampingnya, kembali dan pulihkan diri. Shen Wu memberi hormat dengan hormat, lalu dia melirik ke arah Ye Guan, berbalik dan menghilang. Shen Yu perlahan berbalik dan menatap Ye Guan. Dia menatap Ye Guan. Kamu adalah orang paling jahat sejak Shenyi di zaman kita yang dulu. Orang paling jahat sejak Shenyi, semua orang di lapangan terdiam. Harus dikatakan bahwa Ye Guan di depannya memang orang paling jahat sejak Shenyi. Pada usia dan level seperti itu, dia bisa mengalahkan orang kuat dengan level ketuhanan 70%. Alam jalan ilahi, siapa yang akan menjadi lawannya? Ketika mereka memikirkan hal ini, semua orang merasa sedikit mati rasa. Karena itu sangat menakutkan. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kamu ingin melawanku?" Shen Yu mengangguk. Meskipun ini agak tidak adil, saat ini, tentu saja aku tidak terlalu peduli. Karena itu, dia akan mengambil tindakan. Ye Guan berkata, "Tunggu, Shen Yu memandang Ye Guan. "Apa? Ye Guan Dao, saya memutuskan untuk menelepon seseorang." Shen Yu mengangguk sedikit. "Benar, faktanya, kami juga menantikan untuk bertemu dengan orang-orang di belakang Anda." Mata Ye Guan perlahan tertutup,
dan dia hendak berteriak. Pada saat ini, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah di depannya, dan seseorang perlahan keluar. Kamu Guan. Bersambung.